Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia. Kali ini aku mau buat video forex yang tentang yang kedua tentang eh, tekanan jual. Tekanan apa nih judulnya? Tekanan beli dan tekanan jual. Oke, jadi aku kecilin dulu gambarku. Kita pakai slide PowerPoint ya. Ini nggak panjang sih, nggak banyak ya. Jadi tekanan beli dan tekanan jual. Oke. Ini dia 02. Yang 01 kemarin tentang apa ya? Tentang sebentar. Yang 01 itu tentang apa itu market cycle dalam forex. Ada dua bagian ya, bagian satu, bagian dua. Nah, sekarang tekanan jual, tekanan beli. Oke, kita mulai. Tekanan pressure, buying pressure and selling pressure. Oke. Jadi istilah dalam beli dan jual itu masing-masing orang berbeda ya. Bisa buy long short, in out, bull bear ya. Jadi kalau aku di price actionnya si Al Brooks itu dia bilang itu pakai bulls and bears. Jadi bulls and bears, biasakan untuk bilang bulls and bears. Kalau dia lagi naik itu dibilang bulls, kalau turun dibilang bears. Oke. Bulls itu tekanan beli terjadi ketika bulls buy. Oke. Jadi nanti dan proses yang terjadi menghasilkan candle atau gambar price action yang menunjukkan bull lebih menguasai market. Jadi bull itu kalau di chart itu yang tergantung kita ya, ada yang candlenya hijau, bear candlenya merah atau putih untuk yang bulls, hitam untuk yang bears, itu masing-masing, tapi pengertiannya seperti itu. Dan bear adalah tekanan jual yang terjadi ketika bears sells, dan proses yang terjadi sama, menghasilkan candle atau gambar price action yang menunjukkan bears lebih dominan menguasai market. Oke. Jadi tekanan beli terjadi ketika bull trend. Jadi kayaknya sederhana sih ini. Jadi tekanan beli terjadi ketika bull trend, di mana bull bar lebih menguasai, lebih dominan di dalam chartnya dibanding dengan bear trend. Sedangkan tekanan jual terjadi ketika bear trend, bear bars lebih menguasai, lebih banyak. Jadi bull trend, bull bars, bear trend. Jadi biasain untuk menggunakan istilah itu ya, bull trend, bulls bar. Jadi dalam bear trend, bulls bar pun muncul. Nah, seperti itulah istilahnya ya. Kemudian tanda tekanan beli terjadi. Nah, ini dia. Jadi di video ini aku lebih menjelaskan. Tadi sesuai judul tekanan beli dan jual, itu aku kasih tunjuk di mana sih tekanan beli terjadi, kapan, apa tandanya. Dan tekanan jual itu kelawan dari tekanan beli ya. Jadi gampang sih mengingatnya, oke. Jadi tanda terjadi tekanan beli itu lebih banyak bull bar daripada bear bars, oke. Lebih banyak bull bars daripada bear bars. Kedua, bull bars lebih sering muncul berturut konsekutif ya. Bisa muncul berturut 3-5 bar. Jadi dalam dia muncul itu 1 2 3 itu bull, baru bears 2 atau 1. Nah, bull bars body lebih besar daripada bears. Nah, itu jadi kalau kita mengamati bulls bar itu lebih besar badannya ketimbang bears. Jadi muncul sampai 3-5 bar itu bulls itu lebih dominan ya, lebih dominan, besaran barnya pun lebih besar. Jadi kalau bulls itu bisa 20 poin, terus 15, terus 30, sedangkan si bearnya itu munculnya 2, 5, 10. Jadi lebih setengahnya lah, setengah daripada bull bar average-nya. Kemudian tanda tekanan beli yang ke-4, bull bars close near on its highs. Jadi bull barsnya itu, candlenya itu
nutup dia tuh di atas. Jadi tailnya itu, yang tail topnya itu kecil atau nggak ada, near close on its side ya. Jadi close near on its side. Jadi dia itu ini kan kotak begini nih, gambarnya nanti ya. Ini kotak begini. Nah itu dia nutupnya di atas dia, dan sedikit tail di atas seperti itu. Nah kemudian tandanya lagi bull micro channel, artinya tidak terjadi pullback. Oke, di price action di video 1 itu kan ada penjelasan tentang pullback. Pullback itu apa? Ya, jadi ditonton video 1 kapan ketika disebut pullback. Oke. Jadi bull micro channel ini adalah bull yang bull bars yang muncul kecil tapi dia naik terus. Jadi kalaupun ada bearsnya itu bersifat pause, dia bearsnya tidak bears pullback, oke. Dan tanda yang keenam itu ada tails below bars, jadi muncul tailsnya itu di bawah, bukan di atas. Jadi close on its high, tapi ada tailsnya di bawah, ada tails. Jadi bears itu muncul di awal opening, tapi bulls itu lebih dominan sampai dia nutup ke atas. Kemudian tanda ke-7, bull breakout bar sering membuat gap. Oke, gap biasanya diikuti 3 sampai 4 bull bars. Jadi gap itu adalah susah, nanti aku kasih tahu deh pas kita exploring chart ya. Jadi bull breakout bar sering membuat gap. Nah, ketika bull breakout ini muncul membuat gap, itu ada 2 probabilitas. Pertama, dia itu breakout dari trend untuk membuat tren yang baru, breakout dari trading range untuk membuat tren yang baru, atau dia breakout trends tapi failed ya. Tapi most 80%, 75% breakout from trading range itu failed sampai dia 3 kali push, 4 kali push. Nanti sebenarnya ada cara kamu itu tahu setelah 3 itu tahu mau setelah trading range ini bakal kemana itu. Jadi perbandingan antara besar yang nanti aku deh kasih tahu di gambarnya, jumlah bullish bar yang muncul berturut lebih sering. Nah ini yang konsekutif tadi ya, yang kedua ya, itu lebih sering muncul. Setelah muncul 3 bar lagi, pause atau pullback small, muncul lagi berturut-turut. Nah itu terjadi tekanan beli. Terus bull bars body yang muncul semakin besar. Nah ketika yang berturut pertama itu munculnya 10, 15, 10 poin, terus ada pullback lagi, terus muncul lagi makin gede lagi bullnya, itu tekanannya semakin besar. Yang ketiga, kalau muncul besar itu dominan bisa dibilang itu climax. Ketika climax terjadi, itu berarti kan dia lagi di fase channel. Nah, ketika fase channel terjadi yang climax di akhir, itu tanda sign akan market cycle akan berubah ke trading range. Nah, paham nggak? Kalau nggak paham, kita itu tonton yang tentang market cycle. Jadi market cycle itu dia breakout, pullback, create channel, dan biasanya ada 3 kali push. Push itu bisa bentuk wedge itu ada slope-nya, dan yang ketiga itu biasanya dia akan berubah menjadi trading range. Trading range-nya besarannya itu bisa dilihat dari pullback yang pertama. Oke. Kemudian tanda terjadi tekanan beli yang keberapa nih? 12 kah? Ke-9 ya. Jumlah bear bars semakin sedikit. Nah, bear barsnya semakin sedikit, jadi semakin banyak bull bars. Oke. Bear bars body yang muncul semakin kecil. Jumlah bulls bar yang muncul berturut lebih sering. Nah, ini mengulang yang ke-8 penjelasan yang ke-7 tadi ya. Nah, bulls bar yang muncul berturut konsekutif tadi lebih sering. Dan di
di fase setelah breakout itu lebih sering dia ada 3 push itu. Nah, yang ketiga push itu biasanya bull bar yang berturut itu lebih sering muncul, bisa 3 sampai 4. Kemudian tanda terjadi tekanan jual. Oh, ini kita udah mau sampai di akhir slide. Jadi tanda terjadi tekanan jual itu lawan dari apa yang terjadi di tekanan beli. Jadi kalau kita tadi pertama ini mana itu dia tandanya, ini dia. Ini kan berarti tinggal lebih banyak bear bar daripada bull bar. Terus bear bar lebih sering muncul berturut. Nah, ini. Terus bear bars body lebih besar daripada bull. Jadi sebenarnya tinggal lawannya aja. Bear bar close near on its high. Jadi bear bar itu yang bar bear itu kan beruang ya. Bulls itu banteng. Terus bears micro channel, tails below. Kalau kalau tekanan jual bukan tails below, tails up, up yang tails berada di atas bar seperti itu. Terus bear breakout sama, jadi hanya tinggal ganti bulls. Jadi hanya perlu memahami yang tanda-tanda ini aja. Oke, jadi jumlah bull bar semakin sedikit kalau di tekanan jual seperti itu ya. Nah, kemudian tekanan jual dan tekanan beli yang terjadi pada pasar forex itu menghasilkan footprint, jejaknya price action. Apa aja? Ya itu tadi, trading range, trading trend, sama trading range. Jadi kemunculannya tadi itu tekanan beli dan tekanan jual itu menghasilkan dua ini market cycle itu, trading range atau trading trend. Trading trend itu ada dua yang di video yang pertama ya, yang breakout dan channel. Channel juga ada yang strong channel, weak channel. Nah, tonton di video pertama ya biar paham. Oke. Nah, trading range itu footprintnya itu yang biasa terjadi, action yang harus kita ambil itu always in. Always in. Jadi kalau trading range kita begitu tahu ada bull breakout yang create gap, itu kita always in. Tapi resikonya akan semakin besar, rewardnya semakin kecil. Rewardnya kecil, bukan semakin kecil, rewardnya kecil, tapi dia punya probabilitas yang tinggi di mana reward kita itu lebih duluan kena ya dibanding risknya. Sedangkan di trading range, action yang dibutuhkan itu, karena trading range itu actionnya sideways, itu kita buy low, sell high, and scalp. Buy low atau sell high-nya ini juga nanti ada cirinya, ada kenapa terjadi seperti itu. Oke. Terus exploring the chart. Oke, jadi aku pengen kasih tunjuk yang tanda-tanda tadi di dalam chart biar lebih paham. Jadi aku pause dulu ya, aku ganti layarnya. Oke, ini dia aku kasih layar Audi Jepang, Audi JPY. Kenapa Audi JPY? Karena aku dominannya pakai trading ini ya, sama Euro USD. Kenapa ini nanti aku bikin videonya ya. Alasannya nggak penting. Jadi karena price action itu bisa berlaku untuk semua mata uang ya. Dia punya dia punya behavior itu sama ke setiap mata uang, hanya yang berbeda jamnya. Oke, tanda terjadi tekanan beli. Nah, ini kan sekarang tanggal 22 bulan 10 jam 11. Jadi ada lebih banyak bulls bar daripada bear bar. Ini aku kalau di Audi JPY itu start di depan screen itu antara jam 9 jam 8. Karena sebelumnya ada baru mulai itu ya jam 8 dan jam 9, dan memang mulai aktif Audi JPY itu dia antara mulai jam 7 ya. Nah, jadi ada lebih banyak, jadi ciri terjadi tekanan beli ya, buying pressure. Jadi lebih banyak bulls bar. Nah, di sini bulls bar itu aku
settingannya di trading view itu warna biru hijau ya. Jadi lebih banyak bulls bar daripada bears bar. Nah, ketika berada, anggap saja kita nggak ngelihat yang di belakang ini ya. Jadi anggap aja kita melihat ketika di kotak yang ini. Di kotak ini. Kan kita baru mulai jam 8. Nah, ini jam 8. Ini jam 8 ya. Dia jam 8. Anggap kita ngelihatnya sampai sini aja. Ini aku majuin ke sini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sebelah. Bentar, mana nih dia tadi sampai sini. Oke, ini dia. Nah, berarti dari sinilah, dari masuk ke sesinya pindah. Oke, lebih banyak dari jam 6 lah. Jam 6. 6 mana 6 ini 6. Lebih banyak bull bar daripada bears bar. Jadi seperti yang di video di penjelasan yang terakhir, tekanan ini menghasilkan apa tadi? Menghasilkan trading range atau trading trend. Nah, ketika sampai saat ini di jam 8 kita misalnya mikir tekanan yang terjadi, aktivitas bull dan bears itu menghasilin apa? Ini kan ngasilin trading range. Ya. Ngasilin trading range. Nah, ketika bulls bar lebih sering muncul, berarti di sini kan belum sering muncul. Sering muncul itu ketika di sini dia mulai breakout, mulai keluar dari range ini, si bulls itu lebih sering muncul. Nah, kalau kita hitung masing-masing ini ada berapa? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dia muncul. Kalau ini 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 18. Jadi lebih banyak bull yang muncul. Sebenarnya kalau ngitungnya kan kita nggak ngitung dari sampai di trading range karena rusak. Jadi ngitungnya dari dia ketika breakout. Kalau bullnya lebih banyak 6, sedangkan bearnya hanya 3. Nah, disitulah muncul tanda tekanan beli. Nah, bulls bar lebih sering muncul berturut. Nah, pengertian berturutnya itu seperti ini nih. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 konsekutif bar muncul dia. Kelihatan nggak sih? Kurang gede ya. Ini dia. Coba gede lagi. Sampai sini. Nah, gedein lagi deh. Biar lebih enak. Sampai sini nih ya, coba sampai sini. Nah, bullsnya itu munculnya berturut. Kalau yang tadi yang jadi pertama tanda terjadi itu pertama bulls bar lebih banyak tekanan beli ya. Jadi ketika tekanan beli terjadi dia itu create si trading trend. Itu bull bar lebih sering muncul. Nah, itu kita bacanya dari sini karena ini trading range. Equal dia biasanya. Yang membedakan itu cara mau tahu nanti dia mana breakout ke atas itu besaran bull terhadap ATR itu ya. Jadi bullnya ini besarnya terhadap ATR yang terjadi dijumlahin terus dibandingin dengan besaran bear yang terjadi itu lebih dominan, lebih banyak bull. Di situ 60% kemungkinan dia breakout ke atas. Nah, itu satu clue-nya itu. Jadi kalian hitung aja besaran bull yang satu ini terhadap ATR-nya, average true range-nya yang 14, yang ini yang besar-besar ya, yang dia dihitung di atas 1, yang di atas 1 dari ATR-nya. Jadi kalau misalnya bull-nya ini jadi turun. Nah, ini dia misalnya 79, ATR-nya 60, dia nggak masuk hitungan. Dia harus lebih besar daripada ATR. Jadi kalau bullnya ini 79, ATR-nya harus 79. Coba aku lihat dulu ntar. Nah, ini ini udah 19 menit. Ini kalau misalnya di sini nih bullnya ini kan kita mau membahas kemana sih biasanya. Ini kan 83. ATR-nya dia berapa? ATR-nya dia di
39. Ini masuk hitungan karena dia lebih besar. Nah, itu dijumlah terus dibanding dengan yang bears. Seperti itu perhitungannya kalau aku ya. Jadi masing-masing orang punya metode untuk melihat kecenderungan probabilitas dia mau lari kemana. Kemudian bull bars bodinya lebih besar daripada bear bars. Nah, ini besarnya bodinya bull ini lebih besar daripada bear yang terjadi di sini nih. Lebih besar. Nah, itu tanda ada buying pressure, tekanan beli. Nah, ini kalau aku munculin tadi yang strat trading range itu, nah ini dia munculnya lebih banyak berturut. Ya, ini berturut yang kedua. Kemudian apalagi sign-nya? Bull bar close near on its side. Nah, maksud close near on its side itu dia nutupnya di atas ini. Dia opening di bawah, nutupnya di atas. Tailnya diusahakan kecil, nggak lebih dari sepertiga bar ini. Nah, ini tailnya ini gede, bahkan bullnya kecil yang ini. Ini bisa dibilang doji. Nah, inilah baru dia break dari trading range itu kan di sini. Nah, dia close near on its high di sini, di sini. Nah, terus ada yang namanya bull micro channel. Ketika terjadi bull micro channel, ini bull micro channel. Nih, yang ini nih. Ini bull micro channel. Ya. Nah, ini untuk tanda nih. Ini bull micro channel nih. Nih. Nggak ada pullback. Nggak ada pullback. Terus ada tails below bars. Nah, ini tailsnya nih. Tails below bars itu lebih sering terjadi. Ini tails lebih banyak. Tails hampir di setiap bar yang terjadi ada tails below, artinya ketika bear terjadi di bar itu, bear berusaha untuk mengambil alih, ternyata nggak kuat, bulls lebih dominan, jadi makanya dia lebih baik dia ada tails below bar. Oke. Kemudian tanda berikutnya apa? Bull breakout bar sering membuat gap. Nah, gapnya itu ini. Jadi ini bar 1, close-nya yang ini, gap itu yang ini terhadap ini, close barnya ini. Nah, ini gapnya dia nih, kelihatan nggak? Ganti warna kali ya, merah. Nah, kita ngelihat gap itu terjadi di bar yang ini, di bar yang kasih tunjuk ini. Terjadi gapnya itu di sini. Di mana? Melihatnya dari bar yang ini, close-nya ini terhadap yang high-nya ini. High-nya ya, bukan close bar ini. Nah, ini gapnya dia. Ini namanya bull gap. Ya, ini terjadi gap. Ini gap nih muncul nih. Close-nya yang si bear ini tailnya dengan yang high-nya bar yang ini, itu muncul gap di sini. Nah, ini gap nih. Ini gap. Mana lagi? Ini enggak gap. Ini enggak. Ketika sudah mulai sering terjadi membuat gap, itu berarti dia masih dibilang breakout, masih lebih keras dia, masih probabilitas ke atas itu masih lebih tinggi daripada dia mau ke bawah. Nah, kalau sudah mulai sering tidak ada gap atau minus, dibilang ke bawah gini, nutup, ini ke bawah gini nutup, stairs ya, itu stairs, bukan stairs itu dia ada tanda-tanda mau merubah ke channel. Ini kan mau trading range ya. Nih, ini kan kalau aku panjangin sini, nah ini muncul gap lagi nih, muncul gap lagi. Ini gap ini dari sini dengan yang ini. Nah, ini gap lagi seperti itu. Ini enggak gap, ini sama, ini mulai enggak gap. Nah, ini udah mulai terjadi di akhir dari trading range, dari bull trend. Ini kenapa jadi gini gambarnya? Nah, ini tanda dia akan berubah. Ini kan channel nih. Tanda dia akan berubah menjadi ke trading range setelah dia
channel karena breakout. Ini kan breakout nih, breakout dari trading range ini breakout, terus create channel. Ini bull micro channel, dia biasanya akan trading range di sini. Ini hanya trading range tapi nggak begini, nggak sebesar ini, tapi fasenya seperti itu. Nah setelah itu apalagi, jumlah bear bar semakin sedikit. Nah bear bar semakin sedikit, nanti ini akan muncul lebih banyak tanda tekanan beli. Iya, jumlah bear bar semakin sedikit. Ini bear bar sedikit kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih banyak si bulls. Nah bearish body yang muncul semakin kecil, bearish bodinya makin kecil. Nih hanya doji doang yang muncul. Ketika di awal sini itu dia masih besar, masih banyak. Apalagi di trading range ini hampir sama dia besarannya. Jumlah bulls bar yang muncul berturut lebih sering. Nah ini yang berturut lebih sering. Tadi di awal hanya 4, 3, ini bisa sampai berapa nih konsekutif, 7. Makin sering muncul. Nah itu tanda-tanda tekanan beli. Nah tanda tekanan jual ya lawan dari tekanan beli tadi. Nah jadi seperti itu price action video kali ini. Coba dicatat di note, kalau kalian memang serius, kalian mengamati price action itu seperti itu. Jadi yang tekanan beli tekanan jual tadi itu mencetak footprint, create footprint yang menghasilkan tadi trading trend atau trading range, itu dia. Nah ini dia trading range, ini trading trend. Ketika trading trend tadi di akhir slide itu dibilang kan apa tuh actionnya, always in-nya itu apa maksudnya? Kita beli aja, jangan pernah jual. Beli, tapi resikonya kita akan semakin tinggi. Contoh, kita beli di sini, stop kita di mana? Stop kita biasanya di pertama breakoutnya itu di sini. Nah ketika kalau kita beli ya berubah lagi di sini, seperti itulah. Itu rata-rata hampir sama ya, seperti itu. Cuman reward kita mempunyai probabilitas yang tinggi dibanding ketika trading range. Nah ketika trading range di bawah ini, itu apa action kita? Trading range-nya itu kan sideways ini. Kita buy low, buy ketika di bawah, sell high, scalping kecil. Sell high, buy low, scalping. Kalau di trend ketika price actionnya menunjukkan create footprints, dia ini trading trends, ya udah kita buy aja, buy, stopnya di sini, reward kita kecil tapi continue bisa, atau kita panjang long gitu. Oke, semoga paham, semoga mengerti. Jadi di video ini aku udah jelasin tentang tanda tekanan jual. Diharapkan yang nonton mengerti apa aja tanda tekanan jual, dan tekanan jual tadi tandanya mencetak apa, footprintsnya bisa dia trading range atau trading trend, dan action yang diambil apa. Nah ciri-ciri dari price action ketika terjadi tekanan jual dan tekanan beli itu hanya berbeda jual bull dan bearsnya aja. Oke. Ciri-ciri lainnya sama, muncul berturut, close near on its high atau close near on its low, terus tidak ada pullback. Nah seperti itulah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share, dibagi-bagi, atau mungkin punya teman yang pengen belajar price actionnya Al Brooks. Ini aku coba bagi tapi nggak bisa karena yang video 01-nya udah lama banget nih, baru sempat buat yang 02. Oke. Nanti setelah ini aku buat yang 03, aku coba buat berbagi ilmu ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.